Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Pangestu dalam video ketiga, dan kebetulan ini sesi terakhir dari Diklat Daring Kejuruan Malang, VDC Malang. Untuk sesi terakhir ini kita akan membahas tentang topiknya KD-nya, yaitu pelihara servis EMS, Engine Management System. EMS sendiri adalah satu bagian terpenting dari engine, yaitu berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol seluruh aktivitas mesin, proses terjadinya pembakaran sampai pembuangan dengan melalui Electronic Control Unit atau ECU agar performa mesin dalam keadaan prima atau baik. Pada EMS sendiri ada 3 komponen penting yang bekerja, yaitu yang pertama adalah sensor, kemudian ECU sendiri, Electronic Control Unit, kemudian yaitu selanjutnya terakhir adalah aktuator. Sensor sendiri adalah pemberi masukan dari keadaan performa mesin, kemudian dikirim ke ECU, diproses, dan ECU memberikan informasi kepada aktuator untuk melaksanakan proses tersebut. Jadi 3 hal penting ini saling berhubungan dan saling bekerja sama. Sistem kontrol pada Engine Management System sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah sistem kontrol aliran bahan bakar, yang kedua yaitu adalah sistem kontrol induksi udara, dan yang ketiga adalah sistem kontrol pengapian. Sebelum melaksanakan praktek, di sini sudah saya siapkan beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan dan wajib sebelum melaksanakan praktek. Alat dan bahan ini adalah, yang pertama yaitu adalah topi pelindung kepala, yang kedua kacamata, kemudian sarung tangan, buku manual pelaksanaan praktek. Kebetulan di sini menggunakan Daihatsu Xenia. Kemudian face shield, masker, kemudian fender cover yang digunakan pada saat pelaksanaan praktek untuk pelindung mobil. Selanjutnya yang terakhir adalah APAR. Apabila terjadi kebakaran ringan, maka harus disediakan APAR untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu adalah engine scanner untuk melaksanakan proses diagnosis pada kendaraan. Itu tadi alat dan bahan, kemudian sedikit deskripsi terkait dengan EMS. Sebelum melakukan praktek, alat dan bahan nanti akan saya gunakan pada saat melaksanakan praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum melaksanakan praktek, saya akan menggunakan APD untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja saat praktek nanti. Topi, kacamata, masker, sarung tangan, wear pack, dan sepatu safety sudah saya gunakan, siap untuk melaksanakan praktek. Terima kasih. Baiklah, ini adalah sesi untuk praktek pemeriksaan diagnosis Engine Management System. Di sini sudah dipersiapkan alat scannernya, dan di sini adalah mesin yang akan didiagnosis sistem Engine Management System. Di sini sudah ada alatnya untuk mengecek diagnosis Engine Management System. Yang pertama itu adalah scannernya sendiri.
Ini tipe Launch X431. Kemudian ada konektor kabelnya yang untuk yang VGA nanti ke scanner dan yang OBD ini ke engine stand-nya. Mari kita pasang dulu. Baiklah. Oke, setelah kita pasang, kita cek dulu kondisi mesin itu ada bermasalah atau tidak. Dilihat dari pada saat menstarternya. Nah, setelah mesin di starter, mari kita lihat apakah ada trouble dari suaranya atau ada trouble yang lain. Kita periksa dari proses awal sendiri itu sendiri. Kelihatan mesin agak pincang ya. Dan mata saya kelihatan pedas karena pembakaran juga tidak sempurna. Karena bahan bakar terbakar tidak sempurna. Sudah jelas mesin pincang. Oke, cukup ya. Jadi kita matikan, kemudian kita lanjutkan prosedur penyekanan diagnosis mesin. Kunci kontak posisi on ya. Selanjutnya kameramen bisa ke sini untuk melihat prosesnya. Engine scanner dan kita hidupkan kunci kontak posisi on. Tunggu sebentar. Ini baru proses menghidupkan. Nah, setelah ada tulisan launch, ini berarti scanner siap digunakan. Pertama kita klik tombol start. Pilih GAG. Kita pilih GD scan. Apa tuh? Katanya baru. Apa ini? Oke, pertama kita klik tombol start, pilih GAG, kemudian kita klik GD scan. Kemudian kita klik tombol start. Nah, di sini ada beberapa pilihan merek mobil. Yang kita pakai adalah Daihatsu Xenia. Maka kita harus klik yang Daihatsu. Kita klik lagi Daihatsu V9. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai semua pemeriksaan sukses. Nah, di sini sudah sukses semua. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, di sini muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang YRV di sini. Kita klik lagi yang
atas. Nah, di sini ada berapa pilihan tipe mobil atau tipe mesin, kita pilih yang K3 VE. Nah, di sini kita pilih yang all system. Karena yang akan kita periksa adalah EMS, maka yang kita pilih adalah yang EV. Nah, di sini kita klik yang read fault data. Nah, di sini ada beberapa kerusakan yang terjadi pada engine stand. Yang pertama adalah kerusakan di intake manifold pressure sensor atau biasa disebut dengan MAP. Kemudian yang kedua ada di IATS. Yang ketiga ada di TPS-nya. Yang keempat ada di oil. Dan yang kelima adalah ada di ISC. Ini berarti ada dua kerusakan, yaitu yang pertama kerusakan pada sensor dan yang kedua adalah pada aktuator. Oke, kita akan print kerusakan ini. Nah, kita sobek. Ini adalah hasil dari pengecekan yang kita lakukan. Ada kerusakan 5 komponen. Ini nanti akan kita periksa secara lebih rinci menggunakan multimeter. Untuk sensor yang akan kita periksa pertama adalah MAP sensor. Pertama kita cek konektornya. Apakah konektor ini kendor atau tidak? Nah, bisa dilihat konektor ini sangat kendor. Bisa jadi masalahnya itu bukan di sensor ataupun rangkaiannya, tapi di konektornya yang tidak terpasang dengan baik. Ini coba kita periksa dulu. Pertama adalah kita posisikan kunci kontak posisi on. Kita mengset multimeter pada posisi DC volt 10. Kenapa kita set pada posisi 10? Karena tegangan yang dihasilkan oleh ECU nanti hanya sebesar 5 volt. Nanti ketika kita akan set untuk aktuator, kita set posisi 50. Karena nanti tegangan aktuator kurang lebih adalah tegangan 12 volt. Tapi karena kita akan mengukur sensor, kita posisikan pada 10 volt. Terminalnya apa lur? Langsung. Wih, itu apa tuh? Vakum. E2 dan pin VC. Pinggir. E2 VC. E2 sama VC. Apa? Nah, terminal yang akan kita ukur adalah antara E2 dan VC. E2 dan VC. Ini adalah terminal E2 dan ini adalah terminal VC. Coba kita periksa. Nah, di sini ada tegangan sekitar 5 volt. Ini menandakan bahwa rangkaian sensor masih dalam keadaan yang baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisa jadi kerusakan terjadi karena pemasangan soket yang tidak benar. Ini nanti ini sudah terpasang dengan baik, nanti akan kita uji lagi apakah masih ada kerusakan atau tidak. Oke, untuk selanjutnya kita akan memeriksa intake air temperatur sensor atau bisa disingkat dengan IATS. IATS ini fungsinya adalah untuk mendeteksi suhu udara masuk. Nah, maka bisa diperhatikan bahwa posisi tata letak dari IATS ini berada di dekat filter udara.
Nah ini bisa dilihat tadi adalah posisi soketnya kendor seperti ini. Ketika posisi soket kendor seperti ini berarti tegangan nanti tidak sampai kepada sensor. Sensor jadi tidak bisa memberi input ke ECU. Nah ini bisa menjadikan tidak terbaca di scanner. Nah coba kita lihat dulu kondisi EATS-nya baik atau tidak. Yang akan kita ukur pertama adalah tahanan. Untuk speknya adalah 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Karena speknya di situ adalah kilo ohm, maka kita posisikan selektor multimeter di 1 kilo ohm. Mari kita periksa. Oke, sebelum kita memeriksa, yang pertama dilakukan adalah kalibrasi. Nah, bisa dilihat ketika selektor positif dan negatif ini digabung, posisinya pada posisi 0. Ketika sudah 0 berarti siap digunakan untuk memeriksa. Nah, kita masukkan seperti ini. Main ketok ya. Oke, kita periksa seperti ini. Nah, bisa dilihat itu sudah muncul hasilnya itu sekitar 1,8 kilo ohm. Nah, kita simpulkan bahwa hasilnya adalah 1,8 kilo ohm. Sedangkan spek yang tadi adalah 2,21 kilo ohm sampai 2,69 kilo ohm. Spek yang tadi adalah pada suhu 20 derajat Celcius. IATS ketika suhunya semakin panas, maka tahanannya akan semakin kecil. Ketika ini suhu ruangan ada 30 derajat, berarti hasilnya harus kurang dari spek, yaitu kurang dari 2,21. Yang kita periksa tadi hasilnya adalah 1,8. Itu berarti bisa disimpulkan bahwa speknya IATS ini masih bagus. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa rangkaian dari IATS ini. Pertama kita posisikan selektor pada posisi 10 DC volt. Kemudian kunci kontak posisi on. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah tegangannya 4,6 volt. Berarti ini untuk tegangan masih bagus dan juga sensor masih bagus. Berarti kemungkinan tadi adalah pemasangan selektor yang tidak, soket yang tidak benar. Nah, ini sudah kita masukkan dengan benar. Coba nanti kita menggunakan engine scanner lagi, apakah masih ada trouble di IATS atau tidak. Ketika sudah tidak ada trouble, berarti bisa disimpulkan kerusakan terjadi pada pemasangan soket yang tidak benar. Oke, pemeriksaan selanjutnya adalah kita akan mengukur throttle position sensor. Letaknya adalah di sini. Pertama yang kita periksa adalah kondisi soket. Nah, soket bisa dilihat ini soket dalam keadaan yang kendor. Kita akan ukur tahanannya terlebih dahulu. Apakah TPS ini dalam keadaan yang baik atau tidak? Yang pertama akan kita ukur tahanan dalam posisi throttle yang tertutup. Untuk spesifikasi adalah
0,4 kilo ohm pada posisi throttle tertutup penuh. Karena spesifikasinya adalah 0,4, berarti kita posisikan selektor pada posisi 100 kilo ohm. 100 ohm. Setelah kita pilih selektor, kita harus kalibrasi. Nah, di sini sudah posisi 0, tidak perlu kita kalibrasi. Langsung bisa kita gunakan. Copot saya sini, Pak. Oke, ini kita lepas terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat hasilnya di sini adalah 5,5 Kali 100. ohm. Berarti kalau kita kali 100 berarti 550 ohm. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa tegangannya lebih dari spesifikasi. Berarti kemungkinan kerusakan terjadi pada TPS-nya. Sekarang kita cek lagi pada posisi throttle terbuka penuh. Nah, ini perhatikan, ini berarti posisi throttle akan membuka penuh. Nah, ini sudah membuka penuh. Kita periksa lagi. Oke, perhatikan multimeternya. Ini pada posisi 28 ohm. Kita kali 100 berarti hasilnya adalah 2,8 kilo ohm. Sedangkan untuk speknya adalah 3,4 kilo ohm. Ini berarti pada saat throttle terbuka penuh hasilnya tidak sesuai dengan spek. Berarti bisa disimpulkan kerusakan terjadi pada TPS-nya. Oke, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan oil. Coba kita cek dulu. Mana? Nah, ini adalah soketnya kendor. Kemungkinan kerusakan terjadi di antara oil ini. Coba kita periksa. Kita periksa tegangan menggunakan yang 50 volt. Nah, bisa diperhatikan. Di sini tegangannya 12 volt. Berarti koil masih bagus. Ini berarti hanya soketnya yang kendor. Coba kita kencangkan, nanti kita scan lagi. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah ISC dan yang terakhir. Nah, ini bisa dilihat soketnya juga kendor. Ketika soket kendor ini berarti tidak terhubung antara rangkaian di ECU dengan aktuator ini. Bisa jadi kerusakan bukan di rangkaian atau di ISC-nya, tapi di rangkaian yang kendor ini, di soket yang kendor ini. Coba kita periksa. Kunci kontak posisi on. Nah, perhatikan di multimeternya ini ada tegangan 12 volt. Ini berarti tegangan dari ECU sampai ke dalam IEC. Tapi karena soketnya kendor, maka tidak terhubung ke IEC. Coba kita pasang, nanti kita scan apakah masih ada gangguan atau tidak. Oke, kita klik volt data. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tulisan no volt data. Ini berarti setelah kita lakukan pemeriksaan dan ternyata setelah kita hubungkan semua sensor dan aktuator ada tulisan no volt data. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa kerusakan terjadi hanya pada soket yang kendor. Karena posisi soket kendor, jadi antara
tegangan di ECU tidak bisa terhubung ke dalam sensor dan aktuator. Setelah kita hubungkan semua rangkaian tersebut, sensor dan aktuator menjadi bekerja semua. Jadi setelah kita lakukan penyekanan kembali, tidak ada gangguan pada sensor dan aktuator tersebut. Oke, coba kita print hasilnya seperti apa. Nah, perhatikan di sini. Di sini terdapat kata-kata no fault data atau tidak terdapat kerusakan. Bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi terdapat 5 kerusakan sensor dan aktuator. Setelah kita periksa dan perbaiki, maka hasilnya menjadi no fault data. Oke, cukup sekian praktek untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.